Halo teman-teman semua, kali ini aku akan coba kasih tahu kalian 10 tips untuk bermain game ini, Final Fantasy Tactics: The War of the Lions. Game ini kalian bisa bermain di Android, PSP, dan juga PlayStation 1. Tapi di tips kali ini aku akan kasih kalian tips di PSP dan juga di Android. Jadi kalau kalian bermain PS1 ini sangat berbeda dan itu lebih gampang daripada game ini, guys. Yang pertama, kan harus tahu bahwa game ini itu adalah game taktik, ya. Jadi kalian harus bisa menambahkan pion-pion unit kalian. Teman-teman kalian harus kalian tambahkan. Nah, itu adalah kesalahan awal dari para newbie. Aku awalnya juga nggak tahu game ini itu adalah game taktik. Jadi kita harus menambahkan karakternya. Caranya kalian pencet aja R1 terus kalian cari karakter yang penting untuk kalian. Untuk rekomendasi aku, karakter yang paling penting itu adalah tentunya White Mage, ya, atau penyihir putih. Kalau kalian nggak punya penyihir putih, kalian bisa menggunakan Chemis. Itu hanya bisa menggunakan item, jadi kan harus beli item saja. Kemudian yang paling aku rekomendasikan adalah Squire untuk awal main. Pastinya Squire itu adalah salah satu karakter yang bagus. Dia bisa menyerang pakai senjata. Tapi untuk awal-awal itu susah untuk menggunakan Archer. Jadi kalian pilih aja Squire dan juga Alchemist. Itu dua karakter yang bagus untuk kalian gunakan. Tips yang kedua yaitu kalian harus tahu yang namanya job, kelas, dan ability. Kalian harus bisa learn itu. Nah, kalau kalian belum learn, misalnya di sini kalian kosongan, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Jadi kalian harus learn setiap ability yang dimiliki oleh job. Misalnya di sini Squire itu kan punya ability yang namanya Metal. Nah, di situ kalian harus learn itu. Misalnya learn Stone atau learn Focus, kan harus learn itu. Kalau kalian nggak learn itu, kalian nggak bakal bisa menggunakan skill tersebut di pertarungan, ya. Jadi jangan lupa untuk mengatur ability kalian, mengatur skill kalian setiap karakter yang ada di game ini. Memang ribet, tapi itu adalah keunikan dari game ini daripada game-game yang lainnya. Untuk nomor 3, kalian lebih pentingkan buff, ya. Nah, caranya untuk mendapatkan buff, kalian harus punya yang namanya White Mage atau penyihir putih, dan juga Time Mage atau penyihir waktu. Nah, dua penyihir ini sangat bagus untuk kalian gunakan dan itu harus ada di setiap karakter yang ada di unit kalian, tim kalian. Kalian fokus aja ke 5 karakter dan salah satu karakter itu adalah Time Mage atau White Mage. Kalian juga bisa menggabungkan sebuah job itu, dan itu adalah tips yang keempat ini. Nah, tips yang keempat ini kalian harus memakai karakter campuran. Itu maksudnya apa? Karakter campuran itu adalah campuran dari job. Misalnya tadi aku sudah bilang ke kalian, White Mage itu digabung dengan Time Mage. Itu akan membuat karakter semakin kuat dan dia bisa menggunakan Protect, Haste, Cell, dan lain-lain. Itu saat dibutuhkan di dalam pertarungan. Misalnya si Haste ini itu bisa menambahkan speed karakter dari tim kita. Itu bisa membuat kita semakin cepat daripada musuhnya. Dan juga Protect itu memproteksi diri kita atau unit kita dari serangan fisikal. Sedangkan Shell itu bisa membuat karakter kita tahan terhadap magic, serangan magic. Nah, kalian gabungkan aja ability dari White Mage dan Time Mage, dan kalian kasih karakter cewek. Karena apa? Karena karakter cewek itu ada di tips nomor 5 ini. Nomor 5 ini, karakter cewek dan cowok itu berbeda di game ini. Bukannya rasis atau kayak apa, tapi memang di game ini itu karakter cewek dan cowok memiliki kekuatan yang berbeda. Karena kebanyakan karakter cowok itu lebih ke bravery atau keberaniannya lebih gede, atau kepercayaannya itu lebih besar cewek. Fate-nya lebih besar cewek, bravery, keberanian lebih besar cowok. Jadi untuk para penyihir itu kalian gunakan saja cewek, karena cewek memiliki kepercayaan yang sangat besar. Itu bisa membuat karakter cewek kalian semakin OP menggunakan magicnya. Bravery itu kalian pakein ke cowok, karakter-karakter kesatria, karakter pedang, atau karakter pemanah yang memiliki serangan fisikal biasa. Karena karakter cowok itu lebih dikenal sebagai karakter
karakter yang lebih kuat ke serangan fisik daripada serangan magis. Nah, nomor 6 ini sangat aku rekomendasikan job yang bernama Monk, karena Monk di game ini tuh sangat OP sekali. Monk di game ini bisa menambahkan HP dan juga MP menggunakan skill cakra. Dia nggak butuh MP, dia hanya menggunakan skill tersebut untuk bisa meng-heal kita dan teman kita. Itu sangat OP sekali, tapi saya kalau di PSP ini kan harus juga tahu yang namanya terrain. Kalau Monk dihadapkan dengan terrain yang tidak bagus, kalian nggak bakal bisa berhasil untuk meng-heal karakter teman kalian. Jadi kan harus tahu yang namanya lingkungan kalian seperti apa. Nomor 7, kalian harus farming JP, jangan farming XP. Di game ini XP tidak terlalu penting, karena level 35 itu bisa menamatkan game ini juga. Kalau kalian lihat sih, yang penting itu adalah JP. JP itu adalah job point atau poin dari pekerjaan kita. Setiap karakter memiliki JP tersendiri, jadi kalian harus tahu apa job yang harus dikembangkan. Misalnya karakter A ini harus memiliki job Monk yang bagus, jadi kalian harus mendapatkan JP Monk yang lebih banyak lagi. Tapi saranku, kalian kalau bisa cari campuran job yang bagus dan kasih JP yang banyak dan juga skill-skill kalian learn, baru kalian menggunakan karakter tersebut, job yang kalian sukai. Dalam nomor 8 ini, cara farming tercepat JP, kalian bisa menonton videoku ini. Itu aku sudah jelaskan cara untuk farming JP. Intinya di video itu kita pergi ke Mandalia, di Mandalia Plain ya. Di situ kalian cari aja Kokobo yang berwarna kuning ya. Ini ayam kuning ini bisa menambahkan JP lebih banyak lagi karena dia bisa meng-heal dirinya sendiri atau membuat dirinya sendiri itu tidak mati. Jadi pakaiin aja equipment jelek kalian, serang aja terus musuh Kokobo itu sampai kalian mendapatkan JP yang kalian inginkan. Nomor 9 ini cara untuk meningkatkan JP lebih banyak lagi, yaitu kalian harus menggunakan ability JP boost yang ada di job Squire. Itu salah satu ability yang harus kalian punyai di setiap karakter. Karena setiap karakter yang kalian inginkan, misalnya 5 saja karakter yang kalian sukai, kalian harus punya yang namanya JP boost untuk menambahkan penghasilan dari JP. Ketika kalian menggunakan ability, ketika kalian menyerang musuhnya, itu bakal tetap bisa mendapatkan JP boost. Saranku untuk kalian, gunakan semua skill atau attack kalian lakukan, kalian punyai, dan gunakan itu terus sampai kalian dapat JP yang bagus. Itu hanya bisa digunakan kalau itu berhasil ya. Kalau nggak berhasil, nggak dapat apa-apa. Misalnya kalian serang teman kalian sendiri, itu nggak bakal bisa. Harus musuh atau enemy, atau kalian bisa meng-heal teman kalian juga bisa pakai item atau mungkin white mage seperti itu guys. 10 untuk cerita dari game ini memang agak sedikit politik ya. Tapi kalau kalian suka dengan politik, ini adalah satu game yang kalian harus mainkan. Tapi menurutku cerita dari game ini tidak terlalu bagus, tapi aku sarankan untuk kalian bisa fokus ke ceritanya saja atau main story dulu. Nanti kalau sudah suka dengan gamenya, kalian bisa melakukan job atau set quest yang lainnya. Di game itu banyak sekali set quest yang kalian bisa lakukan atau misi-misi sampingan yang bisa kalian lakukan. Caranya kalian lihat aja di Google atau lihat aja di YouTube. Misi sampingan itu banyak banget di game ini guys, apalagi yang versi PSP ini banyak banget. Android itu juga sama. Jadi kalian bisa mendapatkan karakter dari Final Fantasy 12 juga, itu si Balthier yang aku udah dapatkan ini. Dan kalian juga bisa dapat karakter dari Final Fantasy Tactic Grimoire ya, itu di NDS atau di apa aku lupa. Dan juga karakter Cloud, bayangkan Cloud Final Fantasy 7 guys. Kalian bisa mendapatkan itu kalau kalian niat untuk melakukan misi sampingan. Oke, nikmati saja ceritanya dan mainkan aja gamenya. Ini nggak terlalu sulit kalau kalian sudah mampu melakukan apa yang aku sudah katakan, 10 tips and trik bermain game ini. Thank you very much and goodbye. Kalau kalian punya tips yang lain silahkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like-nya, please tolong.